Musik itu asupan fisik, bukan asupan akal. Kalau lirik itu asupan akal, kita butuh tahu kata-katanya untuk bisa merasakan efeknya. Sambil menunggu Mas Abrang, saya jadi ingat yang disampaikan Mbah Nun tentang musik Jawa. Ini mungkin kita bisa minta komen dari beliau-beliau ini. Mbah Nun itu menggambarkan musik itu dalam hubungannya dengan kita mau mencapai sesuatu atau keadaan atau apa itu nek musik yang ini tuh baru mau akan sampai. Tapi kalau musik Jawa itu gending-gending Jawa, gamelan itu kata Simbah kalau kita mendengarkan itu sudah seperti sampai di tempatnya itu, swargo atau apa gitu. Nah itu kayak gimana itu? Oh, mungkin mungkin ada sudut pandang yang informasi yang tidak diomongkan di panggung kok kira ngerti, makanya tidak jajal tak omong. Ini mungkin hasil ngobrolan sama ngopi sama ngerasani wong apa namanya. Gini, saya pernah ngobrol sama Simbah. Manusia kalau mencari perjalanan spiritual itu biasanya ujungnya kemungkinannya dua. Satu yang membangun dirinya sampai kesadaran spiritualnya tinggi, yang satu lagi ujungnya adalah komunal di mana dirinya melayani orang lain. Nah, arahnya dua itu kemungkinannya. Yang puncak spiritualnya, yang dirinya jadi ampuh, sekti, diem di atas gunung, hebat, udah luar biasa. Ada lagi yang kemudian puncaknya adalah melayani umatnya, melayani bagian dari masyarakat. Nah, uniknya gamelan ini entah kenapa ya. Mungkin kalau dari sudut pandang fisika ada yang disebut heterodyning efek ya, karena tuningnya kan tidak sempurna, tuning antar instrumen sehingga terjadi ada sedikit beat yang di frekuensi sangat rendah itu di antara gamelannya sehingga memungkinkan untuk mengakomodasi trans dalam tanda petik secara individual. Itu kalau di modern sebutnya binaural ya, binaural karena bedanya sedikit. Itu mengakomodasi personal trans, tapi juga memberi pintu untuk sosial komunal itu tadi, melayani banyak orang juga bisa pakai gamelan. Tapi di antara itu nanti ada satu ya, kalau kita misalnya dengar cerita Pak Manu dulu, dalam acara pertunjukan wayang yang disertai gamelan, mayoritas melihat wayang pertunjukan dan menikmati pertunjukannya dalam perkumpulannya. Tapi ada yang kemudian Pak Manu merasa dunianya hilang terus melihat sesuatu yang orang lain tidak merasakan. Artinya dalam satu tempat terjadi dua puncak, dua bukit berbeda dari pencarian spiritual itu yang diakomodasi oleh musik gamelan yang sama gitu. Artinya itu karena saya bukan ahli di bidang musik dan instrumen ya, saya tahunya gamelan itu mampu untuk mungkin mampu atau mungkin didesain ya memang untuk itu ya. Jadi dia didesain untuk bisa komunal, mengumpulkan, tapi juga ketika didengarkan sendirian dengan frekuensi atau dengan semedi tertentu, dia bisa mengalami trans yang berbeda yang tidak harus dengan teman-teman komunalnya gitu. Ini jadi sangat menarik karena satu instrumen, satu permainan yang sama menghasilkan efek yang berbeda tergantung dari perjalanan spiritual atau tujuannya dia berangkat ke panggung. Ini kemudian bisa diinterpretasi lebih jauh bahwa gamelan itu bukanlah pertunjukan utama. Gamelan adalah trigger dari pertunjukan yang dibangun oleh masing-masing semua pendengar dan pemainnya kan gitu jadinya kemudian. Ya itu entah karena saya orang Jawa saja kan ngomongnya gitu, tapi pengalamannya seperti itu. Mungkin Simbah Mbuh wis tahu ngomong atau belum di panggung tentang itu. Ya mungkin belum sedetail itu. Tapi saya ingin satu lagi menceritakan peristiwa Pak Tanto, Mas Abrang, Pak Miller dan Mas Hengki terkait instrumen gamelan Kiai Kanjeng itu sendiri. Jadi pernah pada waktu Kiai Kanjeng itu pentas di Mandar, di lapangan apa itu yang dekat Kampung Jawa itu Pak Bobit. Itu sore hari Kiai Kanjeng seperti biasa cek sound. Pada saat cek sound itu orang-orang sudah menonton, ya ada ibu-ibu, ada anak-anak, masyarakat sekitar tuh menyaksikan proses cek sound Kiai Kanjeng itu. Sampai hari menjelang maghrib, cek sound selesai. Tapi ada satu orang yang nggak pergi, yang lain udah pergi semua.
Kiai Kanjeng juga sudah menuju transit. Ada satu bapak-bapak yang berdiri di depan panggung, memandangi gamelan itu lama sekali, seakan-akan dia nggak mau pergi. Kemudian di antara Kiai Kanjeng menanyain, loh Pak, kenapa kok nggak pulang, kok nggak pergi, kok memandangi gamelan terus. Lalu dia mengatakan bahwa gamelan Kiai Kanjeng ini bukan sembarang gamelan, bukan sembarang besi, karena besinya ini sudah sangat lama diajak berdoa dan bersolawat. Jadi besinya itu apa ya istilahnya itu? Ya mengandung doa. Nah itu kayak gimana itu? Ya, itu yang pasti punya kans masuk surga lebih besar daripada kita. Daripada pemainnya ya. Kan, gitu. Pak Tanto mungkin ada komen untuk itu. Itu nyata itu terjadi di Mandar pada waktu itu. Oke, aku ntar kebanyakan ngomong kalau saya ngomong terus. Gak apa-apa. Mungkin ada teori begini. Kalau kita melihat kulturnya pemimpin spiritual ya, spiritual zaman dulu. Itu kan kalau wiritan pakai batu. Terus kemudian kalau meninggal dia dikubur pakai batu yang dia wiriti itu. Karena dia ikut temani terus. Begitu juga dengan misalnya kalau dari cerita Mahabharata, apa namanya? Mahkotanya Arjuna itu direbutkan oleh anak-anaknya, akhirnya dipegang Parikesit sebagai penanda bahwa jadi ikut sekti lah intinya gitu. Ada juga sarung yang dibawa terus sama kiai siapa gitu. Saya nggak terus terang nggak gitu paham tentang mekanismenya, tapi kalau di dunia yang lain kita bisa melihat besi kalau dekat dengan magnet lama-lama menjadi magnet juga kan gitu. Mungkin ada faktor-faktor itu juga. Tentu saja di dunia fisika tidak ada penjelasannya itu seperti apa, tapi kalau dari belajar sejarah ada pola-pola seperti itu kemungkinan, dan mungkin ada orang-orang tertentu yang bisa melihat itu, mempersepsikan itu menjadi sesuatu yang nyata. Mungkin sayang sekali saya tidak bisa, jadi cuma bisa berteori. Jadi di Leto sendiri sudah pernah ada statement dari audien yang bersifat-sifat seperti itu mungkin. Wah, gitarnya Mas Patup. Oh, gitarnya Mas Patup ki apa jenenge? Galak ya ngono. Gitarnya pahit. Oke. Kalau ini Mas Sabrang, sambil nunggu teman-teman ya, kita sambungkan dengan yang di awal dibincang tentang manusia, tentang kualitas dan lain sebagainya. Itu saya merasa meskipun saya tidak tahu banyak tentang musik, tapi ada satu ayat yang mengisyaratkan pentingnya bunyi. Itu di surat Luqman. Waqsid fi masjika waghdud min sautika inna ankaral aswati la sautul khamir. Kurang lebih benar ya Pak Mus ya? Ya Allah ini hafid kita. Al Mustafa W Hasim. Itu Allah itu cerita tentang nasihat Luqman kepada anaknya. Nah, Luqman menasihati supaya kalian orang kita semua itu kalau berjalan itu dengan tidak mendongak, tidak dengan sombong gitu. Dan kalau bersuara itu jangan keras, tetapi cukupan. Dan di situ Allah memberi amsal, dan sejelek-jeleknya suara itu adalah suara keledai. Saya tidak tahu suara keledai kayak apa. Ada yang bisa menirukan? Itu ada yang menafsirkan seorang intelektual muslim, itu isyarat bahwa musik atau bunyi di dalam Islam itu bukan sekedar halal atau boleh, tetapi punya tempat tersendiri sebagai sesuatu keindahan yang itu mungkin ada hubungannya dengan lagu manusia atau cermin manusia, kualitas manusia dan seterusnya. Nah, bagaimana dengan musik yang sudah kita nikmati semua itu saya kira sudah jauh mencapai satu taraf yang bukan sekedar meninggalkan kualitas yang suara yang tidak oke. Mekaniknya sebenarnya sederhana. Mungkin ini bisa diperhatikan dengan gini. Kalau Anda lagi senang dengerin musik, itu yang didengerin musiknya. Kalau lagi sedih yang didengerin itu liriknya, yang dibaca itu liriknya. Bawaannya gitu memang. Jadi saya kemarin sempat
membahas ini juga di seminar dengan alumni De Brito waktu itu. Petanya sederhana sebenarnya, bahwa musik itu asupan, kan gini, dalam diri manusia ada watak, body, ada akal, ada spirit. Musik itu asupan fisik, bukan asupan akal. Kalau lirik itu asupan akal, kita butuh tahu kata-katanya untuk bisa merasakan efeknya. Kalau musik dari mana aja kita bisa ngerasain. Nggak tahu dari universal, dari mana aja kita merasakan, karena yang merasakan tubuh. Bukan pemahaman, bukan kata-kata, bukan kalimat, yang merasakan tubuh. Artinya itu memang asupan dari fisik. Dan lihat saja, kondisi fisik itu pasti mempengaruhi mood. Kalau paling sederhana ya, kondisi fisik, kalau kita gini terus, ada penelitian mengatakan gini, kalau kamu lagi sedih, lihat cermin dan tersenyum. Tersenyum aja. Ini dopamin akan keluar dan kita akan terasa ikut bahagia. Artinya dorongan fisik, getaran fisik itu juga mempengaruhi dalam kedalaman manusia sendiri. Nah, musik itu sendiri punya efek pada manusia, tidak pada tingkat kesadaran, bukan pada tingkat akal. Tapi kita sudah bisa merasakan. Contoh paling sederhana di Islam, bukan sederhana ya, contoh paling nyata di Islam itu sejarah ketika Umar bin Khattab masuk Islam. Itu bukan karena pengetahuannya tentang Islam, tapi karena mendengar adiknya melantunkan Quran dengan indah, hatinya tersentuh. Mungkin akalnya nggak setuju, tapi badan nggak bisa menolak. Nah, itu ada asupan badan, ada asupan akal yang ada di otak itu tadi. Ada dua itu. Kalau musik itu, kemudian asupannya di badan. Bedanya dengan heterodyning ini tadi, gini. Mohon maaf, ini ngomong soal musik masuk agak fisika sedikit. Katanya, telinga manusia itu hanya bisa menangkap 20 Hz sampai 20.000 Hz. Sementara kalau kita tidur alfa theta itu frekuensi di bawahnya. Itu tidak bisa masuk ke telinga dan di proses otak. Nah, tapi ada hukum di fisika. Itu namanya hukumnya heterodyning. Jadi misalnya gini, kalau frekuensi 100 sama 105 bunyi berbarengan, akan muncul dua frekuensi tambahan. Ditambahkan artinya 205 akan keluar, dan ada dikurangkan 5 di bawah. Ada keluar dua frekuensi hasil dari dua frekuensi yang tipis berbeda itu tadi. Nah, frekuensi 5 ini masuk ke kepala manusia melewati frekuensi yang 100 sama 105 itu tadi. Frekuensinya masuk ke telinga manusia, karena 100 di atas 20 ya. Tapi ketika beradu, bercampur, dia mengeluarkan frekuensi 5 itu yang membawa kita pada frekuensi theta itu tadi. Theta alfa itu tadi. Nah, ini yang membuat gamelan itu tidak sempurna tuningnya. Pasti geser sedikit. Dan setiap gamelan itu biasanya punya saudara. Dia nggak bisa diganti. Saronnya ditukar gitu nggak bisa biasanya, satu pangkon itu. Karena mereka punya efek tersendiri dari heterodyning, perbedaan frekuensi dikit-dikit itu menghasilkan efek apa di hardware otaknya yang kemudian akan memunculkan potensi kesadaran yang berbeda, gampangnya gitulah. Jadi menurut saya entah ini ditemukan dengan sengaja sama orang Jawa atau nggak sengaja terus dia ngerasain efeknya, keren ya kalau gini, mungkin saya nggak tahu. Tapi yang saya pahami memang terjadi efek seperti itu. Ada frekuensi nggak didengar di mata, di telinga, tapi kok bisa mempengaruhi frekuensi otak yang hanya bisa keluar ketika kita pas tidur kan gitu. Nah, itu padahal kalau kita semedi, kalau kita bertapa dan seterusnya, itu kan menurunkan frekuensi otaknya itu tadi sampai level bawah itu tadi. Orang trans itu biasanya kan levelnya sangat bawah sehingga dia bisa dimasukin frekuensi lain dalam tanda petik kan gitu. Nah, itu gamelan Jawa mengakomodasi kemungkinan itu dengan tuningnya yang tidak sempurna itu tadi, bukan justru yang sempurna, justru tidak sempurna itu tadi, sehingga menghasilkan dua frekuensi tambahan itu tadi. Mohon maaf, paham apa ora gue, tapi monggo kita kan nggak cuma menikmati, kita pengen menggali juga, kita pengen paham sebenarnya gamelan ini kenapa dipakai seperti ini, pasti ada sebabnya dan nggak ada salahnya kita mempelajari itu lebih jauh menurut saya seperti itu.